We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Bang Pandra Simbali, selamat sore Bang. Selamat sore. Bang Pandra ada di Rokan Hilir ini. Banyak yang belum tahu, paling tidak saya belum tahu. Rokan Hilir itu ada di mana Bang? Silakan. Baik, Rokan Hilir itu berada di daerah Riau, Provinsi Riau. Jadi Rokan Hilir itu perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Kalau di provinsinya perbatasan Sumatera Utara dan Riau. Itu perbatasannya. Jadi Rokan Hilir itu cross border perbatasan ya. Kalau di wisatanya cross border. Tapi kalau dengan Malaysia kan cross border dengan laut kan ya? Iya, dengan laut. Oke. Nah, bagaimana kalau mau menuju ke sana dari Jakarta atau Surabaya? Jakarta deh. Jakarta, bukan Surabaya. Ya, kalau dari Jakarta bagaimana? Naik pesawat kemana itu? Naik pesawat langsung ke Riau, ke Pekanbaru, kota Pekanbaru. Dari Pekanbaru terus? Terus naik, sekarang sudah ada tol ya. Sudah ada tol lebih kurang 2,5 jam sampai 3 jam. Sampai di Rokan Hilir. Rokan Hilir tidak punya airport ya? Tidak punya bandara ya? Punya, tidak punya. Kemarin sudah ada juga mau dibuat bandaranya waktu ketika gubernur kita yang dulu ya, yang bukan yang sekarang. Tapi karena mungkin ada sedikit kendala, Rokan Hilir tidak mempunyai bandara. Tapi ada hampir ada pelabuhan ya, Bang ya? Pelabuhan inilah, pelabuhan itu kurang memadai untuk Rokan Hilir. Seharusnya Rokan Hilir itu punya pelabuhan yang bagus, mantap, internasional mainnya. Karena di sini itu pernah masuk ikan yang nomor 2 di Asia kalau nggak salah, setelah Jepang. Nomor 2 ikan yang terbanyak di Asia kalau nggak salah, di Rokan Hilir itu. Bagan Siapi Api. Kotanya Bagan Siapi Api. Kalau pernah dengar Bagan Siapi Api, kalau Tionghoa itu biasanya itu pergi ke Rokan Hilir itu ada setiap tahunnya namanya bakar tongkang. Pernah dengar bakar tongkang? Ya, pernah dengar. Itu dia. Oke. Nah, apa yang bisa kita kunjungi di sana, Bang? Lumayan. Kebetulan saya adalah di bidang pariwisata juga. Saya bergabung di GENPI, Generasi Pesona Indonesia. Dulu saya di Kabupaten Rokan Hilir, saya sudah di Riau. Jadi pengembangan, kayak maklum COVID sekarang, pengembangan itu terhenti, kadang jalan begitu. Yang bisa kita kunjungi di sini seperti pariwisata tahunan itulah, seperti bakar tongkang. Kalau untuk hari-hari yang biasa ada namanya Pulau Tilan, ada Danau Napangga, ada apa lagi? Pulau Jemur. Ini sangat mengasihkan Pulau Jemur ini. Pulau Jemur ini termasuk
cross border. Dia perbatasan antara Malaysia dan Indonesia, artinya Rokan Hilir. Tapi dengan jarak yang sangat jauh, mungkin pakai speedboat itu mencapai 3 jam lah ya. Ini Pulau Jemur ini sangat luar biasa kalau dikembangkan oleh investor atau pemerintahan. Mungkin belum saatnya atau investor yang belum ada saat ini, maka ini belum bisa kita mulai lah. Paling-paling setiap ada tahunan juga, ada yang pengen berkunjung, kita siapkan speed atau semacam bot gitu ya, bot biasa, bot kecil, dengan ongkos yang sekian, ya mandiri lah begitu. Ada penduduk yang mencari biaya kehidupan di sana bisa seperti itu. Tapi kalau pemerintah mau mengembangkan ini atau pemerintah pusat atau investor ini sangat perlu ini. Sebab sudah pernah juga perbatasan itu hampir diambil oleh tetangga kita jiran ya. Ini perlu diselamatkan oleh Indonesia juga. Selain komunikasinya agak susah di sana, tidak ada jaringan yang semacamnya gitu. Itu yang unik itu di Pulau Jemur adalah penyu. Penyu ini mungkin sudah paham ya orang ya. Kalau dia pergi mungkin puluhan tahun dia tidak kembali lagi. Itu ada penyu hijau yang besar di sana. Ada 3 pulau di sana. Ada pulau untuk dikunjungi, itu pulau di tengah-tengah, itu pulau arwah namanya. Yang sebelahnya lagi pulau penyu itu nggak boleh. Itu orang tertentu yang bisa masuk. Pulau yang satu lagi itu sebelahnya itu belum pernah dimasuki karena masih rawan. Masih banyak yang binatang yang sangat berbisa di sana. Itu sepintas kecil dari yang tempat akan dikunjungi oleh wisatawan mancanegara baik di internasional. Itu sangat mantap lah kalau dikunjungi. Mengapa kok Pulau Penyu tidak boleh dikunjungi sembarang orang, Bang? Karena bukan tempat terlarang ya. Pulau Penyu itu Pulau Penyu itu dia semacam dijaga gitu. Kalau dia dikunjungi oleh konservasi, di situ banyak juga penelitian. Sampai kemarin itu dari Bali itu ada penelitian antara 2 tahun yang lalu lah ya. Jadi ini perlu kita jaga sebab kalau penyu ini kalau kita buat kunjungan itu membahayakan mereka. Jadi bisa jadi pergi, bisa jadi telurnya diambil sembarangan. Jadi kita kan pasti menjaga itu penyunya. Itu sepintas yang bisa kita kasih gambarannya. Oke. Dari Rokan Hilir ke pulau-pulau itu butuh 3 jam, Bang? Kalau pakai speed yang mantap, speed bisa mencapai 3 jam 3 jam lah. Kalau menggunakan kalau di sini bahasanya pompong atau bot lah ya, yang digunakan oleh masyarakat itu bisa mencapai 4 jam. Karena di jalan tempuh itu kan ada tempat yang ada mengelilingi begitu. Ada yang bisa ditempuh, ada yang tidak bisa ditempuh. Itu biasanya yang paham itu nahodanya itulah. Oke. Penduduk Rokan Hilir berasal dari mana, Bang? Ini berasal mula-mula atau pendatang itu. Ini Rokan Hilir ini adalah penduduk pendatang semua. Tapi perbuminya dari kerajaan antar kerajaan. Itu di Riau ini ada namanya Kerajaan Siak. Ada kerajaan di daerah Rokan. Kalau sini kan Rokan Hilir. Kalau ada lagi satu lagi Rokan Hulu. Itu asal yang banyak pindah ke Rokan Hilir sini. Dan juga kerajaan dari Siak juga di sini. Itu yang banyak. Selain itu ada Tionghoa.
Dulunya, puluhan tahun yang dulu pernah belayar sampai-sampai di Bagan Siapi Api itu ada rumah kapiten namanya. Kalau kita kapiten, itu orang Tionghoa itu pasti tahu. Ada rumah kapiten itu yang setiap tahun atau wisatawan sering mengunjungi rumah itu. Kebetulan yang keturunannya teman saya, orang Tionghoa, dan kita tetap memberikan wisatawan untuk berkunjung di sana, pasti kita kontak. Dan kemudian di sini itu dulu memang jajahan Belanda juga, sampai peninggalan-peninggalannya ada itu pelabuhan. Sekarang pelabuhan itu sudah di atas darat antara jalan sama pelabuhan gitu. Jarak laut itu sekarang udah mencapai kiloan, puluhan kilo. Saking kan dulunya itu daerah Bagan Siapi Api itu laut. Karena ada penduduk Cina yang singgah, itu Bagan Siapi Api itu maka berkembanglah. Itu sepintasnya. Berarti orang Melayu juga, Bang ya? Saya orang Melayu, Kalau dari asli kerajaan Melayu. Siak, Kalau kerajaan Siak itu orang Melayu ya, oke, betul. oke. Wow. Nah, bahasa yang dipakai di sana bahasa Melayu, Bang. Bahasa Melayu ya, bahasa Melayu, bahasa Jawa, karena penduduk di sini Melayu, Jawa, Minang, Batak, apalagi ada juga dari Bugis, ada satu-satu gitu ya, pindahan-pindahan. Kebanyakan orang Jawa, Sumatera Utara sana pindah ke sini. Orang Batak juga, orang Tapanuli juga, Tionghoa juga, itu. Bahasa Tionghoa itu nggak digunakan sehari, cuma di daerah Bagan Siapi Api sana ada itu orang Melayu bisa bahasa Tionghoa. Karena Tionghoa ini beda. Mungkin ini bahasa pasaran ya. Kalau bahasa pasaran sama kita belajar di kampus itu beda, sangat beda itu jauh kali. Mungkin orang Tionghoa yang ada di daerah Cina sana mungkin atau apa nggak paham bahasa sini mungkin. Iya, 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 Itu iya, sekilas iya. ya. Udah campur sekali. Udah ini Iya. bahasa pasaran sama namanya kalau di Arab sana ada pasaran juga. Kalau kita belajar di sekolah bahasa Arab itu beda lagi bahasanya. Sama sama di kampus belajar Tionghoa, misalkan Nihao itu di sini beda itu apanya bahasa pasarannya. Itu orang tua Tionghoa biasanya nggak ngerti apa itu bahasa yang kita pelajaran di kampus itu nggak ngerti itu. Oke, oke. Nah, apa yang mereka lakukan untuk kehidupan sehari-hari, Bang? Nelayan atau apa? Kalau dulunya kebanyakan nelayan. Jadi di daerah Melayu ini ada namanya Sakai dan Bonai, itu sejarah lah ya, dan kerajaan juga. Nah, Sakai dan Bonai, kalau Sakai itu, itulah penduduk biasanya bisa dikatakan penduduk asli. Tapi dia tinggalnya di daerah hutan. Kalau Bonai itu daerah perairan, kayak ini akan ada cerita gitu ya kan. Dia ini daerah perairan dia Bonai. Tapi itulah mereka itu penduduk asli sebenarnya. Tapi karena sudah berbaur, ada kerajaan-kerajaan yang datang ke daerah-daerah ini, maka itu kolaborasinya sangat cocok lah ya untuk meningkatkan SDM dan SDA di Rokan Hilir ini. Maka di sini masih ada kerajaan juga, maksudnya masih ada keturunan kerajaan seperti Tengku-Tengku dari Siak, Tengku-Tengku dari kerajaan tua di Rokan Hulu sana, Rohul namanya. Itulah yang mereka sampai di sini membawa budaya-budaya Melayu. Masih ada itu tengku-tengku sampai sekarang? Masih ada, masih. Di daerah kita, saya ini di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Nuakan Hilir, Provinsi Riau. Saya berada di daerah ini sekarang. Di tempat saya masih banyak itu ada keturunan Tengku di sini. Banyak, masih banyak. Dan mereka menjabat di pemerintahan atau mereka berdagang saja? Mereka tidak menjabat,
karena kita sudah tidak ke kerajaan lagi, Indonesia ini sudah lepas dari kerajaan, ya seperti tadi itu sama cerita Siak itu, Siak sudah melepaskan, memberikan semua kerajaannya sampai raja yang terakhir itu menjadi orang yang biasa ya. Uh, Seperti itulah di sini. Tapi karena mereka gelarnya Tengku, tetap dari kerajaan tetap dipanggil Tengku gitu, Tengku ini. Cuma berbaurnya seperti kita orang biasa saja. Tidak ada di pemerintahan Tengku harus di pemerintahan, tidak ada. Dia seperti kita semua, tidak ada yang istimewa bagi mereka. Cuma gelarnya aja, mereka keturunan begitu aja. Oke, Bang. Masih ada peninggalan kerajaan di sana, Bang? Seperti peninggalan bangunan atau gimana? Peninggalan ada. Di sini namanya di Rokan Hilir ini ada tempat Bapak Bupati terpilih yang sekarang itu namanya Sintong. Bapak Bupati kita namanya Afrizal Sintong namanya. Jadi di Sintong itu ada kerajaan, masih ada peninggalan tapi tidak terawat. Ini sangat disayangkan. Tidak terawat, tidak ada yang ini mau menjaga misalkan peninggalan batu, ada batu apa namanya itu yang mau masuk itu apa namanya gapura gitu ya kan. Tidak ada yang bisa merawatnya. Sampai sekarang batu itu diambil oleh masyarakat, diambil satu-satu, diambil lama-lama habis terkikis begitu. Kemudian ada juga peninggalan kekerajaan itu di daerah Bagan Siapi Api juga ada kalau nggak salah. Yang saya lihat sekarang itu di Sintong itulah namanya ada sekarang namanya Putri Tujuh, Raja Jatuh Berkuda, ada itu. Jadi kalau sudah ada nama seperti itu tentu ada peninggalan ya. Tapi itulah tadi tidak terjaga, tidak ada pemerintah yang bisa mau menjaga. Insya Allah ini pemerintah sekarang maulah menjaga. Kita mau kolaborasi sama pemerintahan nanti. Bang, masih ada agama lokal di sana, Bang? Agama asli? Agama asli. Sebenarnya agama Melayu itu adalah agama lokal yang dari Hindu ya. Itu ada. Ya kalau sekarang nggak ada lagi, tapi seperti peninggalan namanya di sini kalau kami semah. Semah itu kayak ini ada jimat-jimat, ada di pohon-pohonan begitu ya. Apalagi kayak pakai ayam, ada dibuat nasi kunyit, tabur-tabur balai gitu, ada balainya. Nah itu dari kerajaan juga, sebab kerajaan Melayu itu kan memang sebelum dibawa agama di sini, agama Islam itu kita udah tahu sejarahnya seperti apa ya kan. Perdagangan melalui perdagangan Arab sama India begitu ya. Itu masih ada peninggalan seperti itu, masih ada. Nanti ada kepala kerbau itu, kepala kambing itu harus dipotong, masukkan ke tanah untuk membuat rumah atau jembatan. Itu masih ada di daerah-daerah pesisir sana. Kalau di daerah kita sudah termasuk jalan lintas, jalan nasional begitu, itu masyarakatnya sudah hampir melupakan adat istiadat juga kayaknya. Tapi kalau daerah hulu di sana masih ada adat istiadat yang perlu dijaga. Ada nanti seperti ini sukunya, ini suku ini suku ini. Jadi kalau misalkan ada pertengkaran antara masyarakat atau warga begitu, dia tidak perlu ke polisi dulu. Nggak perlu ke polisi, langsung itu suku ini, misalnya suku ini bertengkar tadi. Inilah berumbu. Seandainya kepala suku tersebut tidak bisa mengatasi hal itu, maka baru dikembalikan ke kepolisian. Masih ada seperti itu. Masih ada berarti ya?
masih ada. Dan upacara-upacara itu masih ada itu Bang berarti? Masih ada. Itu seperti inilah Tionghoa. Tionghoa masih itu ya kan, masih bakar tongkang itu sudah masuk event nasional. Mancanegara datang ke sini. Setiap tahunnya sekian ribu, sekian puluh ribu yang datang satu hari itu. Apabila ada event nasional itu sudah masuk, event yang ada di Riau itu, yang masuk di nasional bakar tongkang. Salah satunya milik Rokan Hilir. Karena Tionghoa lah yang membuat itu kan suatu ritual. Tapi ritualnya tidak menyangkut misalkan kalau saya misalkan umat Islam mau pergi sana itu boleh karena itu sudah kita jadikan wisata. Kalau masa-masa ritualnya ya nggak mungkin kita ikuti. Kita beda-beda ini kan. Tapi ada penduduk-penduduk lokal yang masih nggak usah ikut lagi. Itu orang bukan agama kita, bukan apa. Tapi kalau kita konsultasi dengan para ulama muslim itu boleh, boleh. Asal kita tidak mengikuti karena Islam itu agamamu, agamamu, agamaku, agamaku begitu yang diajarkan. Jadi kita tidak mengikuti, kita hanya bagaimana ribuan atau ratusan ribu masyarakat atau warga Indonesia itu bisa datang ke sini. Itu yang kita usahakan di dalam. Tapi tetap ada ritualnya. Itu masih kayaknya kalau ratusan tahun lagi nggak bakalan hilang itu. Karena ini memang Tionghoa itu dulu Bagan Si Api-Api itu kalau dengar ceritanya sepintas, itu orang Cina itu pakai kapal. Itu kapal itu namanya tongkang, kapal tongkang. Jadi yang dibakar itu pas acara itu adalah kapal, semacam kapal. Jadi sejarahnya nggak ada laut, ini semuanya laut, tidak ada lihat apa-apa orang Tionghoa itu yang datang, nampak dia api, titik api. Di titik api itulah mereka menuju sampai ke Bagan Si Api. Kemudian mereka buat bagan. Bagan tahu kan? Bagan kayak kalau kami namanya bedeng. Kayak pramuka gitu, itu dia. Jadi makanya kalau yang penduduk ini yang bilang sejarah seperti itu, orang Tionghoa buat bagan dan menuju api, Bagan Si Api-Api. Itulah sejarah Bagan Si Api-Api. Kotanya Rokan Hilir. Tapi ada juga yang bilang beda lagi, tapi nggak tahu lah yang mana yang benarnya. Itu dia. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Oh, siap, siap. Terima kasih Bang Pantra. Kita Iya, harus ketemu di Bagan Si Api-Api. iya. Kalau Bapak nanti ke sini, belum pernah ya ke Belum Bagan Si pernah. Api ya? Belum. Belum pernah. Belum. Bapak Cina, Tionghoa. Itu sangat rugi. Rugi sekali. Sangat rugi. Kalau tidak pernah orang Tionghoa melakukan ritual itu, bakar tongkang, itu nggak sah jadi Tionghoa Indonesia. Kenapa? Udah pernah dengar belum itu bakar tongkang? Udah sampai ke Udah. Jakarta kan? Udah Udah, tapi memang kendalanya gimana kendalanya? Kok nggak pernah ke sini? saya nggak tahu kalau itu event nasional. Wah, itu kenapa event nasional? Karena setiap tahun itu kementerian utusannya datang. Orang Jakarta, GMP Jakarta, pariwisatanya semua datang. Kalau kemarin ini kan udah hampir 2 tahun ini pandemi ya, kita nggak buat acara ini. Mungkin tahun ini nggak buat acara juga itu orang Tionghoa karena menjaga ini tadi. Kalau dulu sudah mencapai, kalau nggak salah saya sekitar 85.000 yang datang. Itu dari Cina ada, dari Medan kalau kita daerah sini, daerah Indonesia, dari Tiongkok itu datang semua. Rugi kalau nggak datang, Pak. Berarti harus disahkan di Bagan Si Api-Api. Kayaknya iya, harus seperti itu. Sangat luar biasa kalau datang di sini. Mereka sampai itu kayak pengembang wisata yang ada di Jakarta, baik di provinsi-provinsi lain, ini sangat menanti bakar tongkang itu kapan. Sebelum ada yang setengah tahun sebelum bakar tongkang, tanggal berapa ya?
tanggal berapa ya? Pastinya gini-gini ya." Ini tadi karena semua hotel kalau nggak udah apa, udah penuh, nggak ada lagi, susah untuk mencari penginapan. Sampai-sampai kita punya homestay gitu kan, seharusnya punya homestay. Tapi warga-warga ya ada yang mau menyewakan, seperti homestay, rumah-rumahnya, lumayanlah bisa untuk berlapang. Kalau enggak, karena hotel yang di sini sudah misalkan sekarang ini ada, event, ini udah disewa hotelnya untuk tahun yang akan datang. Jadi bagi pengunjung yang sangat istimewa itu nanti ada hotelnya, misalkan dari pemerintahan, ada, kami juga bisa, memberikan, fasilitas ini seperti ini gitu, adalah terkhusus nanti. Cobalah nanti, Kakak Sukma sama Bapak nanti datang ke Rokan Hilir, bisa hubungi, saya atau kawan-kawan kita, di Rokan Hilir. Oke, oke. Terima kasih, Bang. Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Terima kasih. Iya, sama-sama Oke, terima sama-sama. kasih. Selamat sore. Selamat sore, Selamat sore. Sampai ketemu di Bakar Rokan Hilir, Tongkang. bakar tongkang. Oke, siap. Oke, oke.